Sayang, kok cemberut aja? Ada apa sayang? Kok lu begitu sih? Masalahnya apa nih? Sana abang pergi. Saya sudah tidak mau ngurusin abang lagi. Ya, lu jangan emosian begitu dong. Sekarang lu coba jelasin sama gue. Salah gue apa sampai lu begitu sama gue? Abang mau tahu masalahnya? Saya udah nggak cinta lagi sama abang. Ya. Tidak ada pembicaraan apa-apa lagi. Pokoknya saya sudah tidak cinta lagi sama abang. Titik. Silakan abang pergi dari sini. Pulang ke rumah istri abang yang lain. Ya, Wati, nggak boleh begitu dong. Kita kan menikah secara resmi. Ya sekarang kalau lu udah nggak demen sama gua, ya kita selesaiin secara resmi juga. Nggak perlu resmi-resmian. Saya udah tidak mau urusin apa-apa lagi sama abang. Sana pergi, pergi. Kenapa nasib gue jadi begini ya? Jangan-jangan ini cincin udah kagak bertuah lagi. Ah, gue cobain aja sama bini gue yang lain ya. Apa kabar sayang? Ngapain datang ke sini lagi? Saya mau udah nggak ngarepin abang datang ke sini lagi. Sabar, jangan ngomong begitu dulu. Walaupun bagaimana, itu masih tetap istri abang yang sah. Itu abang dulu, sekarang mah udah enggak. Enggak bagaimana? Enggak bagaimana? Kita ngomong di dalam deh, yuk. Ih, tuh. Surat apa nih? Itu surat pengadilan agama. Saya minta cerai sama abang. Lu nggak bisa begitu dong, Kalau ada apa-apa lu ngomong dulu sama abang. Jangan tiba-tiba nuntut cerai kayak begini. Salah gua apa? Abang nggak salah apa-apa. Tapi masalahnya saya tuh udah nggak cinta sama abang. Mungkin karena pelet abang tuh udah mulai hilang. Ah, lu sembarangan lu ah. Kapan gua melet lu? Buktinya, saya mau aja diperistri sama abang. Padahal apa sih kelebihan abang? Udah tua, jelek, nggak berduit lagi. Loh, siapa bilang gua nggak punya duit? Hah? Buktinya lu gua beliin rumah segede ini, ya kan? Heh, berapa sih harga rumah ini? Pantes dong abang beliin rumah ini buat saya. Abang dapetin saya perawan ting-ting. Sedangkan abang udah lapuk, dijadiin istri ketiga lagi. Jadi sekarang Eis maunya apa? Cerai, biar saya bisa dapat suami yang lebih dari abang. Pergi. Bawa tuh pakaian abang semuanya. Di sini nggak ada tempat lagi. Pergi sana, pergi. Ayo buatin minum bang, minum dulu deh. Terima kasih. Kelihatannya capek ya bang. Iya. Habis dari istri ketiga ya bang. Kok tahu? Abang diusir ya? Kok tahu? Ya tahu dong bang, ayah juga mau ngusir abang. Ayah udah bosan jadi istri kedua abang. Ayah minta cerai bang. Ayah pengen hidup bebas. Bebas dari abang. Pak, sabar. Abang janji deh mau perhatiin kamu lebih baik lagi. Bohong. Saya sudah tidak tertarik lagi dengan janji-janji abang itu. Semuanya gombal. Nih, bawa barang-barang abang semua. Sekarang cepat pergi. Pergi. Pak, tega lo sama gue ya. Nasib gue kenapa begini? Aduh.
gue jadi kayak begini ya? Diusir sama si Wati sama si Eis. Kenapa? Masa iya sih? Lu udah kagak berfungsi lagi? Harapan gua satu-satunya sekarang tinggal sama si Jenab. Iya. Mudah-mudahan dia nggak sama yang lain. Bos, bos, bos. Masya Allah, lu teriak-teriak aja udah kayak opet tau nggak? Nanti sore gajian dong, Bos. Lu jangan kagak rata, gajian lu pikirin. Kerja yang penting. Iya dong, Bos. Udah 2 minggu nggak gaji-gajian. Gua tahu udah 2 minggu, tenang aja sih dulu. Ntar juga nih kalau lemari laku, insya Allah tibang beras-beras 15 liter mah gua kirimin. Berikut gabah-gabahnya lo. Bos, aneh mau mantun deh, Bos. Mantun aja situ lo. Buah semangka, buah duren. Artinya, Bram, Bos keren. Kalau bicara keren mah, gua udah turunan, udah bakat gua dari kecil. Emangnya keren, Bos. Dari jauh mah keren banget dah. Udah dekat. Kurem, Bos. Sudah, ngomong apa lu? Tadi lu ngangkat, sekarang ngejatin gua. Bos, jangan begitu dong, Bos. Pakai ngawat. Kalau duit lu udah gua lunasin itu, gua pites lo. Bang, itu mau dibikin kayak apaan sih? Kok nggak kelar-kelar? Kelihatannya bikin apa? Ya emangnya kayak bangku. Siapa bilang kayak tempat tidur? Bini udah tahu pakai nanya. Aduh bang, masalahnya ayah udah kagak tahan nih bang. Kagak tahan kenapa? Tahanin aja, tahanin. Tuh kan abang, kalau diajak ngomong serius, maunya bercanda mulu. Kalau lu gua ajak bercanda, lu gua ajak main bola bekel berdua. Aduh bang, mikir dong bang, mikir. Udah puluhan tahun kita berumah tangga begini aja. Kan bosen bang jadi orang merak. Emangnya lu pengen yang gimana sih? Yang ada kemajuan dong bang. Lihat tuh si Jaim, hidupnya udah senang. Dia banyak kemajuan. Dia udah punya toko yang gede. Nggak kayak abang dari dulu begini aja. Boro-boro punya toko mebel yang gede. Nih buat ngegaji tukang aja abang kagak punya duit. Bisanya cuma ngerjain barang sendiri. Bagaimana mau bisa bersaing bang? Abang sih jadi orang sok jujur, sok suci. Ya bini mestinya situ bangga punya laki nih jujur. Di Indonesia nih udah jarang orang jujur, apalagi bener. Bang, jujur sih boleh aja bang, suci juga boleh. Tapi lihat dong bang, usaha kita dari dulu begini-gini aja. Abang mau dikasih duit, mau dikasih pinjam sama bang, kok abang nggak mau? Lu kira emang enak punya utang sama bang? Bang tuh bukan cuman ngasih pinjaman doang, tapi juga pakai bunga. Nah bunganya itu kita harus bayar. Lu mau nih rumah disita? Bang, ya gimana ke caranya supaya rumah kita ini jangan disita? Gue mesti gimana dong? Apa pala gue gadein? Susah deh. Ngajak ngomong abang, mau diajak maju itu susah. Dari dulu kayak begini melulu. Bang, kalau nih hari ayah kagak dikasih duit, pendaringan lo di belakang udah kosong lo gelontrong. Mogok makan, ayah kagak bisa masak. Makan tuh serutan. Oke. Ya udah, kagak makan kagak kenapa-napa. Anggap aja lagi puasa. Apa? Nggak nape-nape orang lagi ngamplas ah. Beraninya ngomongnya di belakang doang. Nah gue ladenin, tau rasa lo. Tuh, gue aja ditekan deh tuh. Nah si Jaya, anak lo. Udah sarjana, kerjanya cuma nampang doang. Jalan sini, gijak sana. Tekan tuh dia suruh kerja. Abang aja yang ngomong sama dia. Mau udah bosan ngurusin dia. Berani sama kita doang. Mulut juga geledek. Sama bininya takut. Memang takut sama bini, dasar kebo. Kerja lagi gitu dah. Bun, mau kemana? Abang ngapain sih ikutin ayah mulu? Mendingan abang bantuin bapak abang bikin kursi. Iya, bantuin dia.
Dia mah udah bisa sendiri. Iya, tapi ayah nggak suka aja diikutin abang terus. Emang kenapa? Ya, nggak suka aja. Kenapa sih Mumun gak demen sama abang? Padahal kan dibanding laki-laki yang ada di kampung ini, abang yang paling lain, Mun. Abang kan ganteng, sarjana lagi. Bang, itu nggak jadi ukuran buat Mumun. Habis apa dong yang jadi ukuran buat Mumun? Mumun maunya abang itu punya penghasilan sendiri, punya rumah sendiri, nggak ikut sama orang tua. Terus apa lagi ya? Udah deh bang, ayah mau pergi dulu. Jangan ikuti Mumun lagi ya. Kalau abang ikuti Mumun lagi, Mumun bakal sebel selamanya sama abang. Mun. Tega banget sih Mumun. Janab, abang nih. Jagoan kampung akhirnya datang juga. Udah puas ngelayani gudik-gudik itu? Gundik yang mana? Lu ngaco aja. Jangan pura-pura bego lagi. Saya sudah tahu abang punya istri 3 selain saya. Saya juga tahu ketiga istri abang sudah tidak demen lagi sama abang. Makanya mereka mengusir abang. Lu tahu dari mana? Itu bukan urusan abang. Makanya Nap, dengerin dulu omongan gue. Apa? Abang mau bilang abang menyesal sudah mengkhianati saya? Iya Nap. Basi, saya tidak percaya. Sekarang lu mesti percaya Nap sama gue Nap. Gue kagak punya siapa-siapa lagi selain dari lu. Enak aja. Sudah didepak sama yang muda, baru ingat yang tua. Saya tidak mau. Ya Nap, jangan begitu dong. Apalagi yang saya harapin dari suami seperti abang. Tidak ada. Nap, masa iya nggak ada sih Nap? Coba deh lu pikirin dulu deh. Masa sedikit aja nggak ada yang baik-baiknya? Hah? Sudah, nggak usah ngomong apa-apa lagi. Saya sudah tidak punya waktu untuk ngeladenin abang. Sekarang cepat pergi. Masa berapa Nap? Saya mau minta cerai dari abang. Pergi. Nap? Pergi. Ya Nap. Kalau Nap sama gua Nap. Apa salah gue ya? Apa ini cincin udah kagak ada lagi khasiatnya? Lu terlalu serakah, kawin sampai 4 kali. Padahal bini lu itu maunya sama lu karena mengambil cincin itu kan, bukan karena kagum sama lu. Begitu cincin gak berkhasiat lagi, ya semua minta cerai. Kagak berkhasiat lagi? Iya, karena lu gak pernah ngomelin, cuma minta kasihan aja. Musisnya kagak mau. Nah, tuh cincin perlu makan juga. Emang dia perlu makan? Iya dong. Cincin itu ada menunya. Bagaimana penunggu mau bekerja kalau lu gak kasih makan? Makannya apa? Kembang lagi. Oh, jadi kalau dikasih kembang melati, dia berkhasiat lagi? Ya, kalau lu kasih kemarin-marin sih iya, tapi sekarang nggak bisa lagi. Penunggunya udah ngambek, udah pergi dari dalam batu cincin itu. Ya, terus gimana dong? Ya, Jadi lelaki tuh jangan males, mesti gesit, kreatif. Udah dong Mak, jangan marah-marah melulu. Siapa yang nggak mau kerja? Ayah mau kerja.
Cuma cari kerjaan susah. Ayo mau kerja di mana? Ya cari dong kerjaan. Lagian lu kan sarjana. Orang lain aja bisa nyari kerjaan, masa lu nggak bisa? Nih kapan nih mau ngebantuin mak lo? Udah deh. Sarjana dibangga-banggain. Ini sarjana cuma satu. Seluruh Indonesia tuh ada ribuan yang nganggur. Lagian tahu nggak sekarang cari kerjaan nggak mudah, susah. Perlu koneksi sama relasi. Kok abang malah ngebelain dia sih? Tadi kan abang yang nyuruh ayah ngomong sama si Jaya. Sekarang kok malah dia yang belain si Jaya? Gimana sih? Ah, udah deh, anak jangan diomelin mulu. Ini anak pinter kagak jadi dongo urusannya. Lagian kan dia udah usaha. Hah? Udah kesini kesono, nyatanya belum dikasih, mau diapain? Ya siapa yang mau ngasih? Nah anaknya aja nongkrong terus di rumah. Males orang yang mau ngasihnya juga. Kalau orang mau kerja mah kerja apa aja juga bisa. Ngojek kan bisa. Sono no, pakai no. Motor bekas engkongnya no. Kan ada. Ah, mak. Masa ini suruh ngojek sih? Bah, mau ah. Bah. Tuh lihat tuh, anak lu tuh kalau dibilangin loyor kayak belum. Sama kan sama babenya. Lagi jadi tatakan. Cing? Jai, Ah, Cing. Mau kemana, Cing? Bawaannya banyak amat. malam ini gue menginap, Jai. Emang kenapa? Gak ada apa-apa. Nyak lu ada, Jai? Ada lagi latihan pidato sama Babe. Lalu? Kamu 17 Agustusan. Sini, dia bantuin. Ya udah lu bantuin ini. Aduh, Duh, aduh, berat amat, Cing. udah deh. Aduh. Ayo, ayo, masuk. Lu tuh yang bener aja. Masa si Jaya suruh ngojek? Kebangetan lu jadi orang. Abang sih begitu. Maunya enak-enakan melulu. Si Jaya kan jadi ikut-ikutan tuh bang. Kan udah kagak punya duit buat beli beras. Di belakang beras kan udah kering bang. Ah, gitu aja lu mewek lu. Lu puter otak dong. Minjem no di warung. Ngutang kayak gimana caranya? Nah, ntar tuh lemari kalau laku, gua bayar. Duitnya buat lu. Ah, pusing. Kan malu bang. Setiap warung udah diutangin. Besok lah lemari laku. Ntar lah dapet duit. Nyatanya bokeh melulu. Kan udah kagak sanggup bang ngejalaninnya. Emang kayak anak kecil ngajarin mulu. Gitu aja lu ngedongel bisanya lu. Nggak tahu kali laki lu lagi kagak punya duit. Ayo, Cing, masuk, Cing. Iya. Assalamualaikum. Salam. Lu Jak. Gaye. Ada apa lagi sih? Barja nih. Lu Jak. Gimana kabarnya? Ya begini deh. Pusing deh gue mikirinnya. Apaan tuh? Baju-baju gue. Baju? Emangnya lu mau pergi kemana? Kagak mau kemana-mana. Gue diusir sama si Janab. Nah terus bini lu yang lain, si Wati, si Eis, si Epa? Gue kagak tahu deh, mereka semua udah bilang kagak demen sama gue. Kok bisa begitu? Pada demo kali, Mak. Habis di madu mencing. Terus demo. Emangnya mahasiswa? Lu sih Jak, kebanyakan bini. Iya, itu dia yang bikin gue bingung. Mereka semua bilang udah gak cinta lagi sama gue. Kok bisa begitu? Gue kagak tahu, gara-gara cincin ini kali gue jadi begini. Cincin yang mana? Ya ampun, cincin ini nih. Iya kenapa cincin itu? Duh, gue nyesel gara-gara cincin ini. Bini gue sampai 4. Boleh ayo lihat, Cing. Nih. Wah, bagus bener nih. Bisa buat nyari kerja nggak, Cing? Waduh, gue kagak tahu tuh. Tapi bisa kali, lo coba aja. Caranya? Waktu lo ngelamar kerjaan, lo pakai tuh cincin. Siapa tahu direkturnya atau siapa tertarik sama lo. Barja, cincin itu bisa nggak buat majuin usaha? Ya, siapa tahu bisa. Lo coba aja. Hah, kalau gitu ntar gue coba deh. Barja, tapi bini-bini lu pada lari tuh. Apa masih ada khasiatnya tuh cincin? Ya, itu dia. Tadinya tuh cincin, gue mau balikin sama dukunnya. Wah, jangan dulu, Cing. Ayo mau praktekin buat nyari kerja. Ya boleh aja, cuma lo kudu hati-hati.
Maksud lu apa Barja? Hati-hati. Rojali, begini. Kalau lu udah minta sesuatu, lu jangan pernah minta kebalikannya. Sebab itu cincin ada penunggunya, tahu lo? Oh, begitu Barja. Nah, sekarang kan soal cincin udah beres. Ngomong-ngomong, sekarang gua lagi dapat kesusahan. Gua mau numpang nginep di rumah ini bareng seminggu aja. Ntar kalau urusan gua udah beres, gua pulang lagi ke rumah gue. Nah, lu berdua pada keberatan nggak? Boleh aja, Ayo sih kagak keberatan. Cuman lu asal tahu aja Barja, kondisi keluarga gua nih begini. Ya gua ngerti. Itu juga gua udah syukur boleh numpang nginep di sini. Jadi kan gua nggak perlu repot-repot dari penginapan, ya kan? Ya udah dah, sekarang masuk kamar deh istirahat. Ya, bantuin Cing lo. Beres. Iya, bantuin ya. Yuk. Ayo Cing, Cing. Terima kasih ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Bang, bagaimana ya bang? Gimana apanya? Besok pagi Ayah mesti sediain sarapan apa buat si Barja? Masya Allah, romannya lu ribet amat sih. Adek gue mau datang, kayak mau kedatangan company aja. Hah, gue curiga sama lu. Jangan-jangan lu kedemenan sama adek gue, ya kan? Ih, abang ngomong sembarangan aja. Nyatanya tuh, lu romannya ribet bener. Mau datang adek gue, udah kayak belatung ubi aja. Sekarang begini aja dah, sediain apa adanya, nggak usah dibikin-bikin, titik. Masalahnya bang, dia kan jarang datang ke sini. Makanya kita mesti servis dia yang baik. Nah itu yang gua kagak demen. Karena dia jarang kemari, jarang silaturahmi. Pan lu tahu sendiri, waktu dia banyak duit, buset sombongnya naujubile. Kerjaannya cuma poya-poya, ngabisin duit, kawin sampai 3 kali. Orang apa kucing. Nah sekarang udah melarat belantat, mau deh silaturahmi sama gue, sama abangnya. Ah udah deh. Udah deh abang jangan gerendangan begitu mulu. Kalau dicariin jalan keluarnya gimana Ki? Lu kasih tahu dong, ngotot lagi. Mau tahu jalan keluarnya? No, lewat pintu. Hah, udah deh ya. Sekarang kita tidur aja ya. Ah, nggak mau ah. Bener ya kagak mau? Iya. Udah, cuci sendiri. Jai. Mak. Lu udah mau berangkat? Udah, Lu Mak. gantengnya anak emak. Iya, doain ya, Mak. Ya pasti dong emak doain biar berhasil. Iya. Ngomong-ngomong, cincinnya nggak lupa tuh dipakai. Enggak, Mak. Nih dia. Cakep ya, Mak ya. Mudah-mudahan cincin ini bawa berkah ya. Iya. Ngomong-ngomong, Babe sama Uwak mana, Mak? Ah, Babel no, lihat no. Dia masih molor gini hari. Coba aja. Kalau uak lu, tadi dia ke pasar. Ke pasar. Beli apaan? Katanya sih mau beli kembang. Ya udah, Mak. Bilangin aja sama Babe sama Uwak. Ayo berangkat pergi ngelamar kerjaan. Iya, ntarnya sampein. Iya. Ayo berangkat ya, Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaya, Apa lagi, Mak? hati-hati ya. Iya, doain ya, Mak ya. Mudah-mudahan si Jaya berhasil. Permisi, Pak. Ya. Saya mau melamar kerjaan, Pak. Ngelamar kerjaan? Wah, nggak ada sini, Pak. Pergi aja lah. Masa sih, Pak? Saya udah jauh-jauh, Pak, datang ke sini.
Masa nggak ada? Mau dari mana kek? Di sini nggak ada kerjaan, nggak ada lowongan. Pergi aja lah Pak. Oh, jadi Bapak mau ngelamar kerjaan? Iya Pak, jadi ada Pak. Silakan deh Pak kalau gitu Pak. Mudah-mudahan ada Pak. Di sana Pak. Makasih ya Pak ya. Iya, makasih kembali Pak. Selamat siang Mbak. Siang, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau melamar pekerjaan Mbak. Kalau gitu Bapak silahkan tunggu dulu, saya akan hubungi kepala bagian personalia ya. Kasih. Pak Rahmat, ada yang mau melamar pekerjaan masih bisa diterima Pak? Oh, gitu. Baik Pak. Kalau gitu Bapak silakan masuk ke bagian personalia. Ya, terima kasih Mbak. Jaya, saudara sarjana ekonomi. Lowongan yang ada di sini hanya mandor pabrik. Apa saudara mau? Mau Pak, apapun pekerjaannya, saya mau bekerja di sini. Apa saudara sudah pernah mencoba di perusahaan lain? Sudah Pak, tapi tidak pernah ada lowongan. Di perusahaan Bapak yang besar ini, saya sangat berharap dapat diterima dan berkembang di perusahaan ini Pak. Baiklah, saudara diterima bekerja di perusahaan ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Mari, ikut saya perkenalkan pada pemilik perusahaan ini. Silakan. Ya, masuk. Oh, Pak Rahmat. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Kita sudah mendapatkan mandor baru, Pak. Namanya Jaya. Ini orangnya, Pak. Jaya ini sebenarnya sarjana ekonomi, Pak. Tapi dia bersedia menjadi mandor pabrik di perusahaan kita, Pak. Saya ingin meniti karir mulai dari bawah Pak. Oh, bagus. Itu namanya anak muda yang punya kemauan. Kapan Anda mau mulai bekerja? Kalau saudara Jaya tidak keberatan, hari ini sudah bisa mulai bekerja, Pak. Tidak Pak, saya tidak keberatan. Ya sudah. Kalau begitu silakan langsung bekerja sekarang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mari kita ke pabrik. Terima kasih Pak. Silakan. Permisi. Silakan. Mari, Pak. Silakan Pak Rahmat. Nah, inilah pabrik kita. Besar sekali ya Pak ya. Ya, tentu saja. Saya berharap Bung Jaya bisa kerasan di tempat ini. Mudah-mudahan Pak. Silakan lihat-lihat dulu. Saya mau tinggal dulu. Terima kasih Pak. Selamat bekerja. Ya. Waduh, ada mandor baru itu. Sepertinya kurang pengalaman. Tapi tetap saja, kita harus waspada terhadap dia. Kalau dia macam-macam, ya kita bungkus saja. Kita lihat saja nanti. Ayo kita kerja lagi. Ayo. Jadi lu langsung masuk kerja, Jay? Iya Mak, Aye jadi mandor di pabrik tekstil yang paling gede di Jakarta. Hah? Mandor? Waduh Jaya, badan aja lu bongsor, otak lu cetek. Tibang jadi mandor mah nggak usah jauh-jauh. Ngelamar nanggung, langsung jadi direktur. Ngapain jauh-jauh? Tuh ke depan aja gua, di bengkel gua lu bisa jadi mandor. Ih, abang bagaimana sih? Masa orang baru ngelamar udah langsung jadi direktur? Ya kagak apa-apa, siapa tahu aja bisa. Ya nggak bisa dong Be, masih beruntung Aye diterima jadi mandor. Aye kan nggak punya pengalaman apa-apa. Hah, pengalaman lu ceritain. Pan lu bisa minta bantuan sama tuh baju cincin. Rojali,
Udah biarin aja si Jaya mau kerja di mana, kayak kenapa lu yang ribut, hah? Emang begitu tuh kerjaannya, suka ngeselin orang. Udah deh, Jaya, nggak usah diladenin bapak lu. Sekarang gaji lu tuh berapa? Gaji Aye 1 bulan 1 juta, Mak. Kalau penjualan bagus, Aye dapat setengah dari gaji, Mak. Jadi gaji lu 1,5 juta? Iya. 1,5 juta, Bang. Gede kan? Keluar deh matanya hijau kayak pamflet. 1,5 juta tuh kagak gede. Kalau dipakai buat ngambil uang muka mobil, paling banter juga dapat rodanya doang. Gua juga kalau kagak kena krisis apa tuh? Moneter. Kecil nyari 1,5 juta mah. Cuman gua kena krisis moneter aja. Alah, kagak bakalan, Bang. Jauh. Kagak bakalan kemana lu? Jangan menghina ya. Si Jaya anak baru gede kemarin. Kalau tiba nyari duit segitu kecil, apalagi nanti kalau gua dapat suntikan dana. Suntikan dari mana? Suntikan mantri. Suntikan mantik nih dari batu cincin. Udah deh, Mame Babe gak usah berantem lulu. Jauh rezeki. Udah dong, Rogaya. Rojali, lu kenapa sih ribut melulu berdua? Lu pertua, tau nggak? Udah deh, diem. Nah, abis abang lu duluan. Orang anak masuk kerja bukannya bersyukur. Ini malah disirikin. Segala mau ngelamar jadi wakil direktur. Ya enggak aja. Ya udah. Udah kalah suara di sini 3 lawan 1. Ya gua ngaku salah. Sekarang mana aja ya batu cincinnya? Gua pinjem dulu. Jangan dulu dong, Be. Aye kan masih butuh sama nih cincin. Perlu buat apaan lagi sih, Jai? Bang udah dapat kerjaan, udah enak. Be, jadi mandor cuma batu loncatan doang, Be. Aye lagi ngincer jabatan yang lebih tinggi. Aye mau jadi wakil direktur, Be. Tuh, Bang. Jadi mandor tuh cuma batu loncatan. Dia tuh ngincer jadi wakil direktur. Itu yang lu incer. Namanya lo anak gue. Otak lu terang, kagak ember dobrak. Makanya jadi orang tuh asal jangan berkoar doang. Belum tahu tujuannya apa. Udah ngatain orang bego. Padahal kan sendirinya tuh yang bego. Udah, Jai, minum, Jai. Capek lu kali ya. Kuenya, Jai. Makan. Halo? Lu, Jai. Ada apa? Oh, lu lembur malam ini. Lu kagak ada istirahatnya dong. Kerja dari pagi sampai malam. Habis bagaimana, Mak? Mandor yang tugas nanti malam mendadak sakit. Mau nggak mau jadi Aye yang gantiin. Iya, hati-hati ya, Jai. Kenapa Mas Jaya? Ada apa? Dia kebagian tugas malam. Soalnya mandor yang biasa tugas jatuh sakit. Kelakuan si Jaya kenapa kayak ember dobrak sih? Bilang tenaga sekarang nih ada hitung-hitungannya, nggak sembarangan. Emangnya TKI? Ih, si Jaya juga tahu. Emangnya dia bego? Bini dikasih tahu galakan dia. Mulutnya udah kayak ember jatuh lagi. Pih. Mau kemana, Jak? Rojali, gua ada urusan penting nih. Jadi kemungkinan gua nggak pulang. Lu nggak usah cariin, ya? Mungkin gua nginep di tempat lain. Iya. Oke ya. Apa, Bang? Barja nih mau pergi. Ya, gua jalan dulu ya. Kalau gua nggak pulang, gak usah ditungguin ya. Gua nginep di tempat lain. Gua jalan ya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Mau kemana sih, Bang? Dia sih kagak aneh lagi, paling urusan mistik. Udah, ya. Aduh, kalian kerja lelet sekali. Sekarang kan sudah malam. Ayo cepat masukin ke gudang. Iya, Pak, sekarang, Pak. Iya, sekarang. Ayo cepat dirapikan satu-satu. Iya, Pak. Kalian emang nggak mau pulang apa? Iya, Pak. Ayo cepat keluar. Dah, taruh situ. Ayo cepat. Iya, Pak. Gudang mau dikunci cepat.
Mandor baru itu sudah pergi. Sekarang saatnya kita bereaksi. Yo, ayo. Dulu, tunggu. Apa lagi? Gua nggak ikut gua. Kenapa? Perasaan gua nggak enak. Udah, ayo ikut. Pengecut amat sih. Enggak. Jalan. Pengecut lu. Udah tinggal dah. Udah, payah lu. Ayo cepat. Pak. Ya, mau pulang, Pak? Iya. Mau dipanggilin taksi, Pak? Soalnya kalau malam gini udah susah taksi, Pak. Boleh. Sebentar. Kunci ruangan saya mana ya? Wah, jangan-jangan ketinggalan di dalam. Saya pinjam senter dulu ya. Ayo cepat bawa. Cepat bawa. Ayo cepat. Kok kebuka? Cepat. Kalian ini bagaimana? Cepat. Ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Aman. Pulang dong. Bang. Ayo bang. Ya. Beres kan? Biarkan di sini sementara. Besok baru kita bawa keluar. Iya. Sekarang kita pulang. Ayo. Jadi selama ini mereka yang suka mencuri barang-barang milik pabrik. Pantas penjualan menurun drastis. Kurang ajar sekali mereka. Iya, Pak. Mereka harus segera dilaporkan ke polisi. Mumpung barang buktinya masih ada, Pak. Ya, saya akan lapor polisi sekarang juga. Halo, kantor polisi. Saya Hendra, Pak, dari Indah Tekstil. Saya mau melaporkan kasus pencurian yang terjadi di pabrik milik saya. Iya, Pak. Mandor saya yang melihat langsung kejadian tersebut. Baik, saya tunggu kedatangan bapak-bapak di pabrik milik saya. Baik, polisi-polisi itu akan datang sebentar lagi ke sini. Saya harap kamu memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya. Iya, Pak. Saya bersedia. Bagus, saya bangga terhadap kamu. Menurut keterangan Bapak Jaya, mereka inilah pelakunya. Untuk proses selanjutnya, kami akan membawa mereka ke kantor polisi. Ya, silakan dibawa. Ayo, cepat. Ayo. Cepat. Kurang ajar si Jaya. Ntar lu.
Bang Jaya! Bang Jaya! Stella, ada apa? Sebelumnya, aku mau kasih selamat dulu buat abang. Memangnya ada apa? Saya mendapat bocoran kalau abang akan diangkat menjadi wakil direktur. Saya diangkat jadi wakil direktur? Iya, karena Bang Jaya telah berhasil mengungkap kasus pencurian yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dan Pak Hendra berterima kasih untuk itu. Atas imbalannya, Bang Jaya akan diangkat menjadi wakil direktur. Ah, yang benar kamu. Iya, bener Bang. Dan Bang Jaya akan menggantikan kedudukannya Pak Bejo yang telah dipecat secara tidak hormat. Karena ternyata beliaulah yang menjadi otak pencurian itu. Berarti Bang Jaya harus mentraktir saya untuk merayakan pengangkatan ini. Ya Bang ya? Beres, saya akan traktir kamu. Bener Bang? Bener. Aduh. Ya udah, kalau gitu nanti malam Bang Jaya jemput saya di rumah. Nih, alamatnya. Ya? Oke. Jaya, ada apa? Asik teriak-teriak begitu. Ya Allah, Tahu nggak, Mak? Ada berita bagus, Mak. berita Ada apa? berita bagus. Jaya udah jadi wakil direkturnya. Apa sih tuh bocah romannya girang bener? Ada apa dong? Tahu si Jaya girang banget tuh. Buset dah, lu kagak ada kenyangnya apa nyosor lu sama mak lu? Waduh. Oh, Babe. Be, tau nggak, Be? Sekarang Jaya udah jadi wakil direktur, Be. Hebat tuh Bang, anak siapa dulu? Wakil direktur. Iya. Bang, mau tanya, Ini apa, Neng? Pak Rojalinya ada? Ada di dalam. Masuk aja. Ada Neng di dalam, Ya udah deh, makasih ya. Ya, paling-paling ada si Jaya. Nggak mungkin babenya yang dicari, pasti Jaya yang dicari. Iya. Wakil direktur? Romannya gampang banget lu jadi wakil direktur. Emang kagak dites lagi loh? Be, pasti semua karena cincin ini, Be. Nih. Aye udah dianggap kerja sama perusahaan, Be. Jadi langsung diangkat jadi wakil direktur. Hebat nggak? Waduh, hebat lu. Jai, emangnya lu udah berbuat apa sih, Jai? Aye udah mengungkap kasus pencurian yang udah terjadi bertahun-tahun, Be. Dan otaknya, Be, Pak Bejo, wakil direktur perusahaan yang Aye gantiin sekarang, Be. Hebat gak, Be? Terus Pak Bejonya sendiri gimana? Dipecat, Mak, secara tidak hormat. Wah, lu hebat Jaya. Kerja belum ada sebulan, udah diangkat jadi wakil direktur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumun. Bang Jaya, udah pulang, Bang? Udah. Ada perlu apa, Mun? Ini Ayu cuma mau nyampein pesan Babe. Besok Pak Jali disuruh ke rumah. Ada perlu apa emang Babe? Babe meminta tolong dirancangi bangku yang pas untuk ruang tamu. Soalnya ruang tamunya udah dirubah. Iya deh, Mon. Bilangin sama Babe lu. Besok gua kesana, ya. Iya deh, Pak. Kalau gitu, Ayah permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun. Mun, tunggu, Mun. 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 Mau kemana? Ada apa sih, Bang? Mau kemana sih? Mau kemana buru-buru? Mampir dong sini.
Ini kan sudah sore, Bang. Ntar lagi beduk maghrib. Besok aja dia ayo kesini lagi. Bener ya, janji ya. Iya, Mumun janji. Kalau gitu, Mumun balik dulu ya, Bang. Iya deh. Bang. Apa sih omongan girang bener? Anak kita tuh si Jaya hebat ya, Bang. Hebat. Yang hebat tuh tau gak siapa? Batu cincinnya, bukan si Jaya. Abang kenapa sih? Emangnya nggak senang kalau anak kita jadi wakil direktur? Nah dibandingin abang? Kenapa? Hah? Kenapa? Lu mau ngebandingin lagi gua sama dia? Si Jaya boleh bangga. Lantaran apa? Batu cincin bertua yang ngebantu dia. Mana mungkin sih dari mandor loncat kayak kutu buku langsung jadi wakil direktur? Kagak ada. Mau nunggu 10 tahun juga kagak nyampe. Ih, abang kenapa sih jadi sewot begitu? Mestinya tuh abang bersyukur anak kita jadi wakil direktur. Bukannya orang-orang kayak begini. Abang ngiri ya? Ya, gua ngira sama anak gua sendiri. Wih, tahu nggak? Si Jaya boleh bangga jadi wakil direktur, tapi dia di perusahaan orang. Kalau gua ini direktur di perusahaan gua sendiri. Tahu? Ih, sebel gue. Ya udah kalau sebel. Udah kenapa sih Mak? Be, jangan berantem lulu, gak berkah rezekinya. Nah, babe lu tuh yang bikin sewot gue melulu. Ya udah deh, gua minta maaf. Jay, mana tuh batu cincin? Gua pakai. Jangan dong Be, ayah masih butuh. Kenapa sih? Pan kesampaian udah lu cita-cita lo jadi wakil direktur. Ntar dulu dong Be, ayah kan belum dilantik jadi wakil direktur. Ntar kalau cincinnya diambil, ayah bisa-bisa gagal dilantik jadi wakil direktur. Sabar dikit kenapa sih, Bang? Biarin aja tuh cincin dipakai sama si Jaya dulu. Alah, dari dulu lo kerjanya cuma belain anak aja mulu. Bikin anak jadi keras kepala, tau gak? Hah? Babe. Udah biarin aja. Babe lu nggak usah dipikirin, emang adatnya kayak begitu. Deh, istirahat.
hubungan dengan mandor baru itu. Gara-gara dia, kita jadi kehilangan pekerjaan. Dun, bagaimana kalau kita habis saja nyawanya? Saya setuju. Tapi harus terencana. Jangan-jangan malah kita yang nanti yang masuk penjara. Kita satroni saja rumahnya, menunggu kesempatan untuk mencelakakan dia. Kapan? Aku sudah tidak sabar. Ya, aku setuju. Nanti malam saja kita satroni. Ya. Oke, saya setuju. Tapi ingat, harus hati-hati. Oke? Ya, Oke. Oke. Mengapa tak merasa? Ya Allah, Jaya, lu cakep bener. Mau kemana? Mau ke rumah Stellanya. Stella? Iya. Siapa tuh Stella? Teman sekantor Aye. Tadi traktir. Aduh, pasti dia cakep ya. Sampai lu repot-repot mau traktirin dia. Cakep benernya kayak bintang film. Aku dia mau sih melu. Ya, yang rendahin amat kan gantengnya. Mungkin dia kagum karena Aye udah berhasil ngungkapin pencurian di kantor ininya. Apa bukan karena lu udah jadi wakil direktur? Bukan dong, Mak. Ya, mungkin karena Aye ganteng, Mak. Ya, Mak. Syukur deh. Lu mesti hati-hati hubungan sama perempuan. Jangan sampai salah pilih, ya. Iya deh. Ayo berangkatin ya, Hati-hati di jalan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia orang. Ayo, sembunyi. Hei, gue mau ngomong, denger ini. Apaan lagi sih? Urusan yang begini-beginian gue gak ikut campur dah. Lalu mau ngapain kemari? Tadi lo yang ngajakin. Set lo. Ya gue kan cuma nganterin doangan. Penakut lo. Penakut. Lagian yang dipecat lu orang, gue kan kagak. Muka lo doang serem, hati lo nyamuk. Berarti lo nggak solidaritas sama temen dong. Solider lo. Kegelutuan aja lo kalau ngomong. Udah jangan berisik. Kayak tukang daging gak laku lo. Ayo cepat. Ayo berhenti. Mau apa kalian? Ingin membuat perhitungan denganmu. Gara-gara ulah kamu, kita semua dipecat. Itu kan kesalahan kalian sendiri. Kenapa kalian berbuat curang? Sok suci kamu. Belum dapat kesempatan saja ya. Udah langsung hajar aja. Udah, nggak usah banyak ngomong. Kita habisin aja. Waduh, gue jatuh. Sialan, kurang ngajar. Serang! Udah, dia jatuh lagi. Hebat banget tuh bocah ya. Gila, punya ilmu apa ya? Kagak mempan kita pukul. Dia memang hebat. Badannya nggak tersentuh sama sekali. Kita lari, bahaya. Ayo. Abang. Mumun. Ayo baru aja mau ke rumah abang. Abang kok rapi bener? Mau pergi ya? Sebenarnya sih abang mau ke rumah Mumun. Nggak taunya ketemu di sini. Yaudah kalau gitu sekarang aja deh ke rumah Mumunnya. Sekarang? Ayo. Emang tadinya Mumun mau kemana? Ya mau ke rumah abang. Oh, kok nggak bilang-bilang sama abang? Ayo keras banget lo. Hati kipe lo berdua lo. Hayo lo salahin. Napas lo tuh udah akhir. Nyerut begitu aja kagak sanggup lo. Makanya ganti bot, jangan alat yang dulu aja nih yang canggih ganti.
alat lu salahin, napas lu tuh tinggal seprapat. Tuh lihat tuh, keras banget nih bos. Tuh. Genjot terus. Bang, sini deh. Ada lagi sih, Bu. Rasanya ayah kagak percaya deh bang, si Jaya sekarang tuh udah maju, udah jadi wakil direktur. Untung tuh anak kagak lupa sama orang tuanya. Tiap hari kan ayah dikasih belanja sama dia bang. Sekarang kita udah kagak kekurangan lagi bang. Iya, sama lu Bu Ae, sama gua. Pelit banget tuh anak. Setiap mau gajian aja tuh dompet diumpetin dari balik kemari. Beh, udah tuh anak pokoknya pelit, medit, kedekut. Ih, abang suka ngilangin gitu. Bang, ini kan berkat cincin entu bang. Semua keinginan dia kepenuhin. Nah, tuh soal cincin. Hah? Tuh anak kan ketahuan pelitnya. Gua minjem tuh dari dulu. Hah, gua bilang pulangin tuh cincin. Gua perlu, gua penting. Dia kagak kasih juga. Tadi gua borok sikut tuh anak. Kan tahu sendiri usaha gua liat nih. Hah, karyawan dua aja kayak begini. Tuh lemari udah sebulan kagak jadi-jadi. Gua ini lagi payah, mau bangkrut gue. Udah deh, kerjaan yang ngegerutu melulu. Ntar ayah mintain deh kalau dia pulang cincinnya. Gerutu aja bisa. Akan dia kasih tahu. Ini lagi satu karyawan, ngamplas saya loncat-loncatan mulu. Udah kayak belatung kepanasan. Itu meja udah seminggu diamplas terus. Lama-lama jadi tipis tau gak? Bukan dari pelitur. Dempul dulu bos, baru dipelitur. Muka lu dempul. Bos, jadi nggak bos? Bro. Enggak, gila bos. Kasbonnya susah, kita mau buru-buru lagi. Jangan kasbon, dosanya aja susah dipinta. Ya ilah itu bos medit. Dumel aja lo, udah kayak tawon lu berdua lo. Salah. Mawar tumbuh bersemi indah. Mak, ada apa, Mak? Cincinnya mana, Jay? Cincin nih? Emang ada apaan, Mak? Mak pinjam dulu ya buat babe lu ya. Enggak. Ayo juga masih butuh nih cincin. Babe lagi enak-enakan aja sih mau minjem enggak? Ya, lu kan udah maju. Babe lu no kepengen juga. Mak udah empet ngeliat dia begitu aja. Ih, gantian ya. Babe ada-ada aja lagi. Ya udah nih. Tapi kalau sewaktu-waktu ayah butuh, ayah pinjam lagi, Mai. Iya, beres deh pokoknya. Iya. Dulunya Iya deh. Kan ku jaga, ku sirami aga. Bang, Ye. Apa sih? nih cincinnya. Nah dia nih si bontot. Nyampe juga di tangan gua nih si bontot. Ye. Tapi ayah pesen wanti-wanti, jangan disalahgunain ya. Ayah romannya kagak percaya banget sama abang. Emangnya kita nikah baru sehari 2 hari? Hah? Awas ya kalau macem-macem. Iya. Awas. Tuh bontot. Gua udah tungguin lu lama. Karena nyampe juga gua bakal tajir, bakal kaya, banyak duit. Orang-orang bakal hormat sama gua. Mantap. Mantap pakai ini. Pak, gudang saya sudah bereskan. Silakan diperiksa, Pak. Ya, makasih ya. Ya. Pak Jaya kecelakaan. Teman-teman, tolongin. Pak Jaya,
Jaya, lu ngigo apa? Si Jaya tuh belum pulang. Belum pulang. Selamat malam. Kami dari perusahaan ingin menyampaikan klaim asuransi milik saudara Jaya. Apa? Asuransinya si Jaya? Kenapa anak ayah bang? Begini Bapak Ibu. Saudara Jaya meninggal dunia dalam kecelakaan di pabrik. Kami dari perusahaan membawakan klaim asuransinya saudara Jaya sebesar 300 juta rupiah untuk ahli warisnya. Enggak bang, ayah kagak bisa terima bang. Dia kan masih muda bang. Lagian dia belum lama, baru seneng ya bang. Ayah kagak ikhlas kalau si Jaya meninggal. Jaya, sabar. Ayah kagak bisa terima. Terus Pak, terus? Ini Pak, klaim asuransinya berikut cek 300 juta rupiah untuk ahli warisnya. Mohon diterima Pak. Jadi kami berdua ini menerima uang sebesar 300 juta rupiah Pak. Iya Rogaya. Rogaya, ikhlasin aja Rogaya. Kayak ada orang beriman aja lu Rogaya. Jaya pulang. Iya Rogaya. Sabar Rogaya. Ikhlasin Rogaya. Iya. Cincin, tolong dong balikin anak gue, Jaya. Cincin, tolong dong ya, tolong balikin anak gue, Jaya malu juga. Ada berisik, bantuin dong bang. Tolong ya cincin ya, si Jaya biar balik malam juga, tolong dong. Ayo dong bang, cepetan bang, minta mani cincin bang, supaya anak gue cepet pulang. Si Jaya malam ini juga kalau bisa bang. Iya Rogaya, kita harus hati-hati, salah-salah minta kita jadi korban berdua. Udah dong bang, jangan kebanyakan ngomong. Cepetan minta mani cincin biar anak gue cepet pulang bang. Ayo bang. Rogaya sabar. Aduh, ikhlasin aja sih masalah si Jaya biar dia bisa tenang. Kagak bang, gue kagak ikhlas. Si Jaya kan anak gue satu-satunya bang. Jaya, bisa gak sih? Iya. Ini gue nih yang minta. Jangan Rogaya, jangan. Rogaya. Cincin. Rogaya. Cepetan, cincin anak gue pulangin malam ini juga. Tolongin dong cincin. Jangan Rogaya, jangan. Jaya. Jaya. Rogaya, jangan Rogaya. Jaya. Jaya. Kayak si Jaya bang. Apa iya itu si Jaya? Iya si Jaya. Iya. Terima kasih cincin. Terima kasih anak gue pulang. Balik lagi gue. Si Jaya bang. Jaya, sini cepet Jaya. Cepet Jaya, cepat. Sini nak, cepet. Iya cepet Jaya. Anak gue pulang. Iya. Anak gue. Jaya. Jaya. Mak, Babe, Jaya pulang. Jaya pulang bang. Iya, tapi Jaya kok mukanya pucat? Mak, Babe, Jaya dingin Mak. Ini pada kenapa nih? Bangun.
Gini, Ja. Pan lu tahu si Jaya udah meninggal. Dia tuh dapat santunan asuransi sebesar 300 juta rupiah. Gua pikir lebih baik kita terima uang yang udah jelas di depan mata kita, timbang ngarepin si Jaya yang udah meninggal. Tapi si Rogaya kagak. Dia masih ngarepin supaya si Jaya pulang. Dengan minta bantuan sama tuh cincin. Ya jelas gue cegah. Terus cincinnya mana cincinnya? Duitnya mana duitnya? Orang itu, Ja. Tadi tuh cek itu di tangan gua. Tiba-tiba waktu si Jaya dateng, ada angin kenceng muter-muter di sini. Tuh cek lepas di tangan gua. Jadi hilang, nggak tahu di mana. Gua juga nyariin. Ya udah, itu berarti bukan rezeki lo. Lo juga Rukaya. Lo ikhlasin aja si Jaya ya. Cincin ini berarti nggak cocok buat lo pade. Sekarang gua mau balikin dulu sama dukun gue, ya. Jaya, Bang. Jaya. 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 Ya. Jaya. Sabar, Gaye. Udah sabar. Sabar. Bang Bagja mana, Bang? Bang Bagja mana, Bang? Nggak tahu, Gaye. Kok tiba-tiba dia hilang? Jangan-jangan si Bagja dibawa tuh cincin.